Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kunjungannya di channel ini. Maaf kalau ada cerita atau kisah yang tidak cocok dengan penemuan Anda. Silahkan subscribe, like, and comment. Siapa yang tak pernah mendengar sosok Prabu Dewata Prana Sri Baduga Maharaja atau dikenal dengan nama Prabu Siliwangi? Ia merupakan sosok pemimpin kerajaan Pajajaran sekitar tahun 1482 hingga 1521 Masehi silam. Namanya yang begitu besar membuat segala sesuatu yang berkaitan dengan Prabu Siliwangi diburu banyak orang, termasuk petilasan atau tempat peristirahatannya. Salah satu objek wisata Gua Kutamane di Kampung Babakan Ciburial, Desa Cikujang, Kabupaten Sukabumi konon disebut sebagai petilasan Prabu Siliwangi. Sebelum memasuki gua, nampak ada dua patung macan bertengger di sisi kanan dan kiri. Pintu gua terlihat seperti pintu masuk rumah pada umumnya. Namun, di bagian dalam terdapat bebatuan besar dan ada pintu masuk gua yang sesungguhnya. Ukurannya sangat kecil dan hanya bisa dilewati oleh satu orang saja. Di dekat Gua Kutamane terdapat sumber mata air yang hingga kini digunakan masyarakat saat melakukan ritual di sana. Nama Kutamane sendiri diambil dari makna kuta atau singkatan dari kata makuta atau topi raja, sedangkan mana artinya tetap atau diam pada tempatnya. Goa yang memiliki luas sekitar 1,2 hektar ini diyakini sebagai lokasi sakral karena kisahnya yang disebut sebagai tempat peristirahatan Raja Pajajaran Prabu Siliwangi serta anaknya Raden Kian Santang. Gua Kutamane disebut petilasan Prabu Siliwangi, tempat ngahyang tapi intinya ada hubungan dengan Raja Sunda zaman dulu. Sukabumi memiliki banyak objek wisata, termasuk yang bernilai sejarah dan dianggap sakral yang sering dikunjungi peziarah. Salah satunya Goa Kutamane yang terletak di Kampung Babakan Ciburial, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Lokasinya yang sepi dan tenang, jauh dari hiruk-pikuk keramaian kota, berada di bawah kaki Bukit Karang. Karena itu Goa Kutamane sangat cocok sebagai tempat bersemedi. Untuk mencapai lokasi goa termasuk mudah, karena kendaraan roda 2 bisa masuk. Meski jalannya masih perlu perbaikan, tapi cukup lumayan. Namun saat masuk ke dalam goa harus berbekal keberanian dan ketangkasan. 1. Diyakini sebagai tempat peristirahatan Prabu Siliwangi. Menurut keyakinan sebagian peziarah, Goa Kutamane diyakini sebagai lokasi sakral. Konon, goa ini dulunya merupakan tempat peristirahatan Raja Pajajaran, yaitu Prabu Siliwangi serta anaknya Raden Kian Santang. Nama Kutamane sendiri diambil dari makna kuta, atau singkatan dari kata makuta, atau topi raja. Sedangkan, maneh, artinya tetap atau diam pada tempatnya. Apabila disatukan dua kata itu, berarti tempat untuk beristirahat raja. 2. Kolam pemandian. Di dalam Goa Kutamane terdapat sungai kecil kolam pemandian. Konon katanya kolam tersebut berkhasiat bagi yang mempercayainya. Sungai kecil tersebut mengalir dari dalam goa, kedalamannya hanya 0,5 meter. Air jernihnya mengalir keluar goa dan dipergunakan masyarakat untuk pertanian. 3. Dua pintu dan patung harimau. Goa Kutamane terdapat dua pintu, satu pintu masuk sebelah barat dan sebelah timur pintu keluar. Ketika menginjakan kaki di depan pintu, sudah ada dua patung harimau cukup besar. 4. Terdapat 9 kamar. Di dalam Goa Kutamane cukup luas, terdapat 9 ruangan yang berbentuk kamar. Konon, ke-9 ruangan tersebut dulunya merupakan tempat peristirahatan keluarga Hyang Prabu Siliwangi. Akan tetapi sekarang menjadi tempat tirakat atau bersemedi bagi sebagian peziarah yang mempunyai hajat keinginan tertentu. 5. Dikunjungi orang dari berbagai daerah. Dari dulu Goa Kutamane menjadi tempat ziarah atau bersemedi pelancong berbagai daerah. Kebanyakan yang bersemedi pendatang luar Sukabumi, seperti dari Bogor, Jakarta, Jawa Tengah, Banten, Bandung, dan Sumatera. 6. Tirakatan pada bulan Maulid. Menurut warga sekitar, pengunjung Goa Kutamane selalu ramai pada bulan Maulid. Konon, pada bulan Maulid pengunjung bukan hanya datang berziarah, bahkan menginap beberapa hari untuk tirakatan. 7. Malam Jumat Kliwon. Untuk bulan-bulan biasa, pengunjung ramai tiap malam Jumat Kliwon. Menurut warga susah diprediksi, para peziarah kadang sepi kadang berjubel. Yang jelas kebanyakan dari luar Sukabumi. 8. Berdampak pada ekonomi warga. Seperti kebiasaan di tempat wisata, bila pengunjung membludak, pasti memberikan keuntungan bagi warga sekitar. Pasalnya, warga sekitar tidak jauh dari lokasi Goa Kutamane banyak warung makanan dan sebagainya. 9.
naik pangkat dan dapat jodoh. Berbagai alasan peziarah datang ke Goa Kutamane. Ada yang bersemedi dengan harapan bisa jadi kaya, dapat kedudukan tinggi, naik tahta dan jabatan, serta mendapatkan jodoh. Tetapi banyak pula yang datang karena penasaran, sekedar melihat-lihat keindahan dan menikmati panorama alam nan sejuk. Sebab dari luar, goa ini tak menampakkan keseramannya, malah sebaliknya terlihat hijau dan asri. Begitu didekati baru terasa nuansa mistiknya. 10. Membawa lampu senter. Untuk masuk ke goa, pengunjung harus membawa lampu senter, petromax, atau obor. Sebab, lorongnya sangat dalam dan gelap gulita serta dinding batu yang tajam. Bisa tersesat bila tanpa pemandu, bisa-bisa hanya berjalan berkutat di dalam goa itu. 11. Juru kunci. Masuk Goa Kutamane tidak boleh sembarangan. Salah-salah bisa kualat atau ketiban sial. Karena itu harus minta izin kepada juru kunci goa yang saat ini berjumlah 7 orang. Sebab, juru kunci inilah yang dipercaya menjaga keamanan goa. Bagi yang ingin bersemedi, juru kunci atau kuncen akan mengantar jemputnya agar tidak kesasar. 12. Persembunyian Johnny Indo. Goa Kutamane pernah menjadi tempat persembunyian Johnny Indo sebelum ditangkap pada era 80-an. Saat itu, Raja Perampok Emas di era 70-an, Johannes Hubertus Ekenboom alias Johnny Indo, tepatnya sekitar April tahun 1979 tertangkap di Goa Kutamane saat bersemedi. Setelah itu, banyak lagi sejumlah penjahat bersembunyi goa ini. Setelah kerjasama dengan pemerintah setempat, kuncen di goa ini mendapatkan penghargaan berupa piagam. 13. Cocok menjadi tempat wisata. Banyak juga pengunjung yang tidak mempercayai adanya hal mistis dan mitos-mitos yang berkembang terkait Goa Kutamane itu. Alasannya, Goa Kutamane lebih cocok untuk tempat wisata alam dan refreshing mengisi liburan atau kepenatan. Wallahu alam bishawab. Terima kasih telah mampir di channel ini. Mohon maaf bila kisah ini tidak sesuai versi lainnya, penyebutan huruf atau kata yang tidak cocok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.